Diangkat dari cerita nyata tentang perjuangan seorang guru yang menyelamatkan para murid tunarungu di sebuah sekolah yang mengalami pelecehan dari kepala sekolah mereka sendiri. Pria ini bernama Kang In-ho, mendapat tawaran pekerjaan di sebuah akademi jahe tempat para anak tunarungu belajar. Baru datang ia mengalami kesialan karena mobilnya tak sengaja menabrak seekor rusa dan harus membawa mobilnya ke sebuah bengkel di daerah itu. Di bengkel tahu-tahu ia ditabrak oleh seorang wanita ngotot mengatakan pria itu yang menabraknya duluan, padahal wanita ini yang salah karena dirinya sedang mabuk. Karena akhirnya mobilnya harus tinggal di bengkel, wanita itu berbaik hati akan mengantarkan pria ini ke tempat tujuannya, akademi jahe. Wanita bernama Eugene ini ternyata bekerja di sebuah kantor HAM. Ketika baru sampai, pria ini mencoba berkomunikasi dengan murid di sana menggunakan bahasa isyarat. Namun mereka malah kabur tanpa menjawab salam dari guru mereka. Tibalah Kang In-ho akhirnya bertemu dengan kepala sekolahnya. Sampai kemudian ada seseorang yang masuk dan wajahnya sama persis dengan kepala sekolah. Membuat pria ini awalnya sempat kebingungan karena mereka begitu mirip. Saudara kembar kepala sekolah diminta untuk menemani pria ini berkeliling sekolah. Namun tiba-tiba saudara kembar Capsek meminta uang iuran sekolah kepada Kang In-ho. Mau tidak mau, Kang In-ho menelpon ibunya meminta tolong karena ia tidak memiliki uang untuk membayarnya saat ini. Kang In-ho ternyata seorang guru seni. Ketika ia memeriksa lukisan para murid, salah satu murid menarik perhatiannya dan Kang In-ho mencoba memuji hasil lukisan anak itu. Tapi anak itu malah diam tanpa berekspresi. Salah satu murid laki-laki tiba-tiba telat masuk ke kelas, dan Kang In-ho mencoba menegurnya karena terlambat. Tapi ketika ia mendekat ke anak itu, ia melihat wajah anak itu yang babak belur. Banyak keanehan yang dirasakan Kang In-ho di sekolah ini. Akhirnya ia mencoba menceritakannya kepada salah satu guru di sekolah itu. Dan guru itu berkata karena anak-anak di sekolah ini mengalami kelumpuhan fisik membuat mental mereka juga tidak seimbang. Karena belum puas dengan jawaban dari guru lain, Kang In-ho mencoba mencari tahu data-data anak yang diajarnya. Anak bernama Min-soo tidak memiliki ibu dan ayahnya sakit keras dan ia tinggal bersama neneknya dengan kejiwaan terganggu. Sedangkan Yuri mentalnya tidak waras dan ia memiliki nafsu makan berlebih. Terakhir ada Yondu. Anak itu ternyata seorang yatim piatu. Kang In-ho akan pulang, sampai tiba-tiba ia mendengar sebuah teriakan dari atas. Ia mencoba mencari asal suara tersebut dan mendengarnya dari dalam toilet perempuan. Namun suara itu tiba-tiba menghilang ketika In-ho memanggilnya. Sampai tiba-tiba penjaga sekolah datang mengagetkannya. Penjaga sekolah menghentikannya dan berkata bahwa anak-anak di sekolah ini biasa berteriak-teriak sendiri, dan In-ho mau tidak mau percaya akan hal itu. Di ruang kepala sekolah terlihat seorang polisi yang menerima banyak uang yang diberikan dari kepala sekolah. Tiba-tiba In-ho datang dan membawa sesuatu di tangannya. Ia sempat ragu sampai kepala sekolah menyuruhnya masuk karena tidak akan ada yang curiga. In-ho ternyata membawa segepok uang yang diminta saudara kembar kepala sekolah sebagai bentuk iuran. Seorang guru tega menggampar anak muridnya yang adalah seorang tunarungu. Anehnya, walau ia begitu kasar menyiksanya, tak ada satu guru pun yang menegurnya. Sampai tibalah guru baru bernama Kang In-ho ini. Ternyata alasannya adalah karena anak ini mencoba kabur bersama dua murid lainnya. Saat Kang In-ho akan pulang, ia tidak sengaja melihat salah satu muridnya duduk di pinggir jendela. Tentu saja karena dirinya tidak bisa mendengar, percuma saja Kang In-ho menyuruhnya masuk ke dalam. Akhirnya Kang In-ho berlari masuk ke kamar anak itu dan membawanya masuk kembali ke kamarnya. Namun ketika melihat wajah anak itu, ia kaget karena wajah anak itu juga penuh lebam. Ketika Kang In-ho akan pergi, anak itu tiba-tiba memegang tangan baju In-ho, kemudian menyeretnya mengikutinya ke suatu tempat, dan ia membawanya ke depan ruang laundry di akademi tersebut. In-ho kemudian masuk ke dalam menemukan seorang wanita dan sebuah gunting di lantai. Ternyata ibu itu sedang menyiksa seorang anak masuk ke dalam mesin cuci yang bergerak. Tentu saja In-ho kemudian mencoba menyelamatkan anak itu. Ibu itu kemudian melawan dan mengatakan beginilah bentuk pemberian hukuman kepada anak-anak yang melawan. Anak bernama Yondu itu kemudian pingsan. In-ho ternyata membawanya ke rumah sakit dan juga menelpon wanita bernama Eugene yang bekerja di kantor HAM. Karena sebelumnya wanita ini memberikan kartu nama kepadanya saat mobilnya ditabrak. Esoknya In-ho dibawa menemui kepala sekolah dan saudaranya. Mereka berdua memang awalnya terlihat peduli dengan keadaan Yondu. Namun apakah benar memang begitu? Di kelas, In-ho mencoba membujuk Yuri karena sebelumnya mengadukan perbuatan penjaga sekolah wanita kepada temannya, dan ia mencoba melukis wajah Yuri membuatnya kemudian tertawa. Sepulang sekolah, In-ho mengajak Eugene bertemu di suatu tempat. Di sanalah Eugene kemudian bercerita bahwa Yondu mengalami pelecehan dari kepala sekolah mereka. Tentu saja awalnya In-ho tidak percaya dan menganggap Eugene mungkin sedang mabuk. Kemudian ia memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Yondu sendiri. Tulisan itu menceritakan perbuatan kepala sekolah kepadanya dan penyiksaan terhadap beberapa anak lainnya. Bahkan guru senior ini pun ternyata
ternyata juga melecehkan seorang anak murid pria di akademi itu. Dan perempuan yang menyiksa Yondu ternyata adalah putri adopsi pendiri sekolah itu dan bersaudara dengan si kembar. Lebih gilanya lagi, ternyata perempuan ini berpacaran dengan kepala sekolah. Ia menyiksa Yondu, mengancamnya untuk tidak dekat dengan capsek mereka karena dirinya cemburu. Inho yang teringat sesuatu kemudian segera berlari keluar, dan mereka kembali ke kamar Yondu dirawat, namun tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Eugene mencoba membuka lemari di kamar itu dan menemukan ada Yondu yang sedang menangis ketakutan di sana. Betapa berat yang dialami anak sekecil ini. Anak bisu ini menceritakan kronologi bagaimana kepala sekolah melecehkannya. Malam itu ia sedang berjalan sendirian. Kepala sekolah ada di sana dan memanggilnya. Yondu diajak masuk dan kemudian diajak kepala sekolah menonton televisi di mana perempuan dan laki-laki telanjang terpampang di sana. Diam-diam kepala sekolah malah memasukkan tangannya masuk ke dalam baju Yondu. Karena takut, Yondu berhasil kabur dan lari dari sana. Ia kemudian masuk ke dalam toilet dan kemudian bersembunyi di dalam salah satu bilik. Kepala sekolah tahu dan mencoba mengecek satu persatu ruang toilet untuk mencari Yondu. Sampai akhirnya kemudian muncul kepala bapak itu dari atas memperhatikan Yondu. Sungguh mengerikan. Kemudian bapak itu memanjat untuk menangkap Yondu. Anak itu menangis namun mencoba menceritakan detail kejadian tersebut. Bahkan kedua pegawai kantor HAM itu sampai kaget mendengar cerita Yondu yang diterjemahkan oleh Inho. Kepala sekolah melepas paksa celana Yondu yang memberontak. Bahkan kepala sekolah sampai menendangnya untuk membuat dirinya diam. Sampai tiba-tiba saja ada suara Inho dari luar dan menanyakan apa yang terjadi di dalam. Kepala sekolah mencoba membuka Yondu untuk menenangkan suaranya. Inho sampai tercengang karena seharusnya ia bisa menyelamatkan Yondu dari kepala sekolah. Salah satu anak juga ketakutan ketika melihat penjelasan Yondu. Yuri kemudian menceritakan dari sisinya, bagaimana tiba-tiba saja ada sosok pria yang memegang wajahnya. Ia kemudian diajak ke ruang kepala sekolah dengan imbalan permen. Kepala sekolah ternyata sudah membuka celananya untuk mendekat ke arah Yuri. Berbeda dengan Yondu, Yuri memiliki kelainan yang membuatnya tidak paham akan hal seperti ini. Yuri dibekap dan ditahan kepala sekolah untuk memperkaosnya. Sungguh keji perbuatan bapak tua ini. Yuri menangis menceritakan hal tersebut. Yondu kemudian berkata bahwa ia melihat Yuri saat itu. Ketika hujan, Yondu yang memegang mie untuk temannya berjalan ke arah ruang kepala sekolah mendengar suara musik yang dilantunkan begitu keras dan melihat kepala sekolah yang sedang menahan Yuri. Kemudian ia kabur dan kepala sekolah mengejarnya dan berhasil ditangkap bapak tua itu. Ia kemudian memberi bahasa isyarat bahwa jika ia membongkarnya maka kepala sekolah akan membunuhnya. Malam itu tiba-tiba anak Inho dan ibunya datang mengunjunginya karena hari itu adalah peringatan kematian istri Inho. Sempat mengeluhkan ibunya yang menyuruh memberikan kado kepada kepala sekolah, ibu Inho kemudian berkata ia sampai mengambil deposit rumahnya untuk membayar iuran yang diminta kembaran Capsek kepada Inho. Inho tak mampu berkata perbuatan buruk yang dilakukan kepala sekolah itu kepada muridnya sendiri. Eugene di satu sisi mencoba menemui kantor hukum setempat mengadukan perbuatan kepala sekolah Akademi Jae terhadap anak muridnya. Namun ia bersikeras itu adalah wewenang balai kota. Akhirnya Eugene mencoba menemui orang di balai kota, namun tentu saja responnya malas-malasan. Karena bapak ini sebelumnya menerima suap dari kepala sekolah. Ia membela kepala sekolah dan berkata bahwa kepala sekolah adalah seorang Katolik yang taat. Eugene yang marah akhirnya meninggalkan tempat itu dengan amarah yang berapi-api. Seorang anak disiksa di depan kepala sekolah, namun kepala sekolahnya malah berpura-pura tidak mendengarnya. Ketika anak itu disiksa, Inho di luar mendengar hal itu semua sambil membawa bunga untuk kepala sekolah. Karena sebelumnya ibu Inho meminta Inho membawa bunga itu untuk mengambil hati Pak Capsek. Ketika bapak itu keluar membawa anak bisu ini, ia tersenyum melihat Inho yang membawa hadiah untuk kepala sekolah. Sempat dia mematung, Inho mencoba menahan amarah demi ibunya. Tapi pada akhirnya Inho kemudian berlari dan menghantamkan pot bunga itu ke kepala Pak Guru yang menyiksa anak ini. Minso kemudian dibawa ke kantor HAM untuk diwawancara dan tayangannya akan disiarkan. Minso bercerita dulu dia dan adiknya sering dibawa bapak guru mereka ke rumahnya dan mandi bersama. Minso dilemparkan keluar dan adiknya di dalam bersama bapak guru cabul yang melecehkan adik Minso. Karena marah, bapak guru kemudian keluar dan menyiksa Minso di hadapan adiknya yang melihat itu semua. Minso babak belur sampai pingsan. Dan ketika terbangun, ia melihat guru mereka sedang tidur. Dan ketika Minso mengecek kamar
mandi, adiknya sudah tidak ada di sana. Ia kemudian mencoba keluar ke balkon dan ada sebuah kereta api yang lewat karena rumahnya berdekatan dengan jalur kereta. Minso yang trauma menceritakan hal itu kepada para wartawan. Adik Minso ternyata memilih bundir dengan menabrakkan dirinya sendiri ke kereta api. Setelah itu, siaran ini ditayangkan secara langsung di mana semua orang kini menontonnya. Polisi yang disogok oleh kepala sekolah bahkan juga ikut menonton wawancara itu. Tiba-tiba esoknya polisi itu datang dan memborgol kepala sekolah. Ia dibawa oleh para polisi, begitu pula kembarannya dan juga guru yang melecehkan Minso. Tentu saja si kembar memprotes kepada polisi itu padahal mereka rutin memberikan uang kepadanya. Namun polisi itu meminta mereka menuruti perkataannya dan jangan memberikan alasan apapun agar ia bisa membantu mereka berdua. Banyak orang-orang memprotes mereka karena mengadukan Pak Kepsek yang adalah tetua di kota mereka dan sangat dihormati karena memang citranya yang baik dan taat kepada agama. Sidang pun akhirnya diadakan dan para tersangka dibawa masuk ke ruangan. Eugene sempat memprotes untuk meminta penerjemah di sidang ini karena melibatkan anak-anak tunarungu agar mereka bisa mengerti. Ketika sidang selesai, istri kepala sekolah yang marah kemudian melabrak Inho, menamparnya dan kemudian meludah tepat ke wajahnya. Inho kini dipecat dan meminta Eugene meminjamkan kantornya untuk tinggal. Dan begitulah kemudian Inho yang kini harus merelakan semuanya. Para saksi kini dihadirkan seperti penjaga sekolah dan juga dokter yang merawat anak-anak tunarungu ini. Dokter ini keceplosan membeberkan alasan ia merubah diagnosa anak-anak ini yang selaput darahnya pecah. Dan kemudian jaksa mengambil kesempatan itu untuk mengorek lebih dalam pernyataan yang diberikan dokter wanita ini. Beginilah bagaimana mereka akan menyelamatkan anak-anak tunarungu ini dari pelecehan yang mereka alami di sekolah mereka. Salah satu anak dijadikan saksi untuk memberi keterangan bagaimana kepala sekolah mencoba memperkaosnya. Ia menceritakan kronologinya sambil menangis. Bahkan saking ketakutannya, anak ini sampai mengompol. Selesai sidang, salah satu rekan Eugene berkata kasus pelecehan anak di bawah 13 tahun bisa diselesaikan dengan damai bersama orang tua korban. Yondu seorang yatim piatu, sedangkan Minso dan Yuri wali mereka memiliki keterbelakangan mental. Inho hari itu mendapatkan telepon dari profesornya. Ternyata ketika ia pergi ke tempat itu, ia melihat profesornya bersama hakim yang membantu kepala sekolah. Ternyata inilah cara kotor yang mereka coba lakukan. Inho diminta profesornya menerima tawaran mereka untuk menjadi guru di Seoul, dan ia juga mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan Inho kepada kepala sekolah. Namun Inho masih bersikeras dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Tapi pengacara itu memintanya untuk memikirkan nasib anaknya, yang membuat Inho tentu sangat marah. Warga Yuri akhirnya memilih damai daripada membela anaknya karena memang ayahnya keterbelakangan mental. Kini Yondu akan menjadi saksi berikutnya, tapi mereka dikejutkan kedatangan ibu Inho ke kantor itu dan memarahi Inho. Ia tidak suka dengan anaknya yang membela anak-anak itu daripada memikirkan anaknya. Namun Inho hanya menjawab ia ada di sana ketika anak-anak ini disiksa dan tidak melakukan apapun. Jika kini ia mengabaikan mereka lagi, maka dirinya tidak pantas menjadi ayah bagi anaknya. Yondu akhirnya diberi beberapa pertanyaan dari pengacara. Pengacara meminta Yondu apakah dirinya bisa membedakan mana yang kepala sekolah, mana yang saudaranya. Yondu meminta ia ingin melihat lebih dekat. Yondu kemudian mengemukakan bahasa isyarat kepada mereka berdua, dan terlihat salah satunya terlihat gelisah. Yondu kemudian menunjuk yang di sebelah kanan itu adalah kepala sekolah. Yondu ditanya bagaimana ia mengetahui hal itu. Yondu menjelaskan guru mereka tidak mengerti bahasa isyarat. Namun ketika Kepsek menyiksa mereka, ia selalu memberikan isyarat jika ia mengadukan kepada orang lain, aku akan membunuhmu. Disitulah ia mengetahuinya karena raut wajahnya langsung berubah. Yondu kembali ditanyakan ketika dirinya melihat Yuri diperkaos kepala sekolah. Ia bilang saat itu ia mendengar suara musik. Kemudian pengacara mengatakan dirinya tuli, tidak mungkin ia bisa mendengar musik, namun Yondu bersikeras ia tidak berbohong. Untuk membuktikannya, Yondu kemudian disuruh berdiri dan mereka memutar musik itu. Jika ia mendengar, ia akan mengangkat tangannya. Ketika musik berhenti, Yondu menurunkan tangannya. Kembali musik diputar untuk memastikan dan benar Yondu mendengar musik tersebut. Beginilah teganya para guru yang seharusnya melindungi para murid malah melecehkan anak-anak muridnya sendiri. Apalagi mereka adalah anak-anak tunarungu. Namun untunglah ada Inho, guru baru di sekolah itu yang rela dipecat demi memberikan keadilan kepada anak-anak malang ini. Setelah persidangan, Eugene mencoba bertemu dengan wali Minso dan bertemu dengan kekasih kepala sekolah di sana. Ternyata ia berhasil mendapatkan tanda tangan wali Minso karena memang ia bukanlah dari keluarga berada. Malamnya, Minso berkata kepada Inho bahwa dirinya ingin tampil menjadi saksi
seperti Yondu sebelumnya. Namun sayang, Inho harus jujur bahwa neneknya memilih jalur damai, dan Minso harus rela Pak Guru itu tidak akan diberikan hukuman yang berat. Ketika Inho tidur, Yondu membangunkannya dan berbicara mengenai video telanjang yang dilihatnya bersama kepala sekolah. Alhasil, Yujin dan Inho mencoba memasuki ruangan kepala sekolah itu diam-diam, mencari rekaman yang diceritakan Yondu. Ketika diputar, mereka melihat rekaman Capsek itu saat mencoba memperkaos Yuri, dan ketika Inho melihat ke atas, dia melihat ada sebuah kamera tersembunyi di atasnya. Esoknya, mereka segera memberikan rekaman mengerikan itu kepada jaksa dari kasus tersebut, sebagai bukti untuk menangkap kepala sekolah. Tibalah hari pembacaan putusan akan diadakan. Ketika hakim kemudian menjelaskan secara rinci pelanggaran yang dilakukan, tidak diduga ternyata hakim memberikan hukuman yang ringan kepada mereka. Hanya 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Tentu saja mereka semua kaget mendengar putusan hakim yang begitu ringan. Barulah Inho sadar ternyata mereka sudah ditipu para penegak hukum ini. Bahkan jaksa yang awalnya membela mereka ternyata menghilangkan bukti rekaman. Ia sudah disuap oleh para pelaku untuk menghilangkan bukti itu. Mereka gagal memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku keji tersebut. Tentu saja orang-orang itu bergembira dengan putusan yang sudah diberikan. Dan anak-anak gagal mendapatkan keadilan. Setelah persidangan itu, mereka kemudian bersenang-senang dengan minum-minum karena berhasil memenangkan persidangan itu. Hari-hari berlalu, Inho akan pulang kembali ke Seoul. Ketika di jalan, ia mendapatkan telepon dari Yujin bahwa Minso menghilang dan meninggalkan catatan. Minso ternyata menemui bapak guru yang sebelumnya melecehkannya. Minso tiba-tiba menusuk bapak guru itu di perutnya, dan Inho datang mencoba mencegah Minso karena takut melakukan sesuatu yang berbahaya. Kereta api semakin dekat, dan Minso menusuk kaki bapak itu dan memegang bapak itu bersamanya. Ia menahan bapak itu sambil menusuknya untuk menyerahkan mereka berdua agar terlindas kereta api yang lewat. Begitulah akhir dari mereka. Minso tewas bersama orang yang menjahatinya. Kini mereka harus kehilangan sosok Minso karena gagal mendapatkan keadilan. Di depan gedung kepolisian Mujin, sudah banyak orang-orang berdemo dengan duduk di depan kantor tersebut. Ketika mobil hakim keluar, semua orang kemudian berbondong-bondong melemparkan telur ke arah mobil dan mencoba menangkap hakim tersebut. Air disiram ke arah mereka untuk membubarkan para pendemo. Inho yang terpukul keluar sambil membawa foto Minso dan berkata mereka hanyalah anak-anak bisu dan tuli. Dengan lantang ia menyebutkan nama anak ini. Tahun-tahun berlalu, kini Yujin merawat para anak-anak tunarungu ini dan mendapatkan bantuan dari banyak orang untuk menolong mereka, dan Inho melanjutkan kehidupannya.